Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama MBTA Baitul Arafah Channel. Bagi yang enggan untuk bersedekah, wa amma man bakhila wastanna, takui aratonya kurang, nak namunya bayufak. Maka salah satu akibat yang Allah berikan terhadap orang yang takut atau enggan bersedekah itu adalah Allah akan berikan kesempitan dalam hidupnya. Sampai kadang lebih banyak dapat tapi terasa kurang. Kadang ladu makanya terasa hilang. Kadang dijahit makanya cabai, disusun makanya berserak. Ini salah satu akibat ketika orang itu hanya mencari, mengumpul, tidak namanya memberikan sebagian untuk diinfakkan. Allah akan berikan dalam pikiran perasaannya itu suatu kesempitan, sehingga tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Apa sebab? Karena ada harta titipan Allah yang dititipkan kepada manusia itu yang mesti ia berikan kepada yang berat, tapi dia tahan, sehingga bermasalah untuk dirinya, bermasalah untuk kehidupannya. Maka untuk itu ibu bapak, jangan pernah takut bersedekah. Semakin sering kita bersedekah, semakin kita sering meringankan orang lain, yakin dan percayalah Allah akan meringankan kehidupan kita. Tidak pernah wadanga orang raja bersedekah, kau nak jatuh miskin, tidak pernah. Dan kita sangat menyadari ibu bapak, harta yang kita miliki sesungguhnya itu adalah bukan harta yang ada sekarang. Itu titipan. Harta yang punya itu adalah harta yang pernah kita titipkan kepada Allah. Apakah jalur sedekah, wakaf maupun zakat yang kita titip, kita berikan karena Allah, itulah hakikat harta yang kita punya. Dan itulah nanti yang akan setia menemani sebagai amal ibadah kita. Dan itulah nanti insya Allah akan melapangkan kuburan, akan mempermudah kita waktu dihisab dan meniti siratul mustaqim. Kalau yang ada sekarang itu sementara, selama kita masih hidup, selama status masih manusia. Tapi kalau berbeda status alam wa batuka, yang ada kini itu akan berpisah. Sudah pernah diingatkan Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahkum ma syi'ta, cintailah olehmu apa yang kamu inginkan, fa innaka mufarriqun bih. Tapi ingat, suatu saat apa yang kamu cintai itu akan berpisah denganmu. Harta berpisah, keluarga berpisah, rumah tempat tinggal yang kita buat, yang kita bangun akan berpisah. Jadi harta yang sesungguhnya itu adalah apa yang kita berikan di jalan Allah. Itu sedekah sunat. Yang kedua, sedekah wajib. Ulama pada umumnya memaknai sedekah wajib ini dengan istilah zakat. Bedanya dengan sedekah sunat, kalau infak sedekah itu ada sebuah anjuran dan tidak mempunyai batas minimal dan maksimal harta. Sebab sifatnya adalah istimrar, terus menerus sesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau zakat hukumnya wajib, dan jatuh wajib zakat itu ketika memenuhi syarat untuk wajib berzakat. Kalau terpenuhi syarat tidak dikeluarkan, maka ujungnya dosa, dan akibatnya adalah azab. Kalau orang yang enggan yang bersedekah ibu bapak, hidupnya sempit dan hartanya disetrikakan nanti di akhirat. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, pertama diberikan azab dan pedih, yang kedua hartanya dibelenggukan ke leher. Itu dalam Al-Quran diungkapkan. Itu di neraka. Lalu bagaimana seseorang itu dikatakan wajib untuk berzakat?
Sebab dalam zakat itu paling tidak ada 3. Pertama, muzaki, orang yang berzakat. Yang kedua, mustahik, yang berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah harta yang dizakatkan. Lalu kapan seorang muzaki itu wajib hukumnya atau jatuh hukum wajib berzakat baginya? Pertama adalah agamanya Islam. Berarti non-muslim tidak mempunyai tuntutan untuk berzakat. Walaupun mereka bayar pajak, tapi kita orang Islam justru double. Pajak dibayar, zakat ditunaikan. Kalau pajak secara berbangsa, kalau zakat itu untuk mematuhi aturan agama. Kedua-duanya kita bayarkan ibu bapak, ya. Tapi tidak usah cemas dan takut. Sesuatu kebaikan yang kita lakukan tentu akan Allah balas dengan kebaikan. Beragama Islam, itu yang pertama. Yang kedua, balik berakal. Kalau ada anak mendapat warisan dari orang tuanya dengan jumlah yang banyak yang melampaui nisab, tetapi dia belum balik berakal, maka anak itu tidak wajib untuk berzakat. 2. Yang ketiga, merdeka. Ini istilah di Arab. Di Arab itu ada yang merdeka, ada yang budak. Budak itu dalam tanggungan majikan atau tuannya. Jadi yang berzakat itu yang merdeka, yang budak tidak ada kewajiban untuk berzakat. Yang keempat adalah harta yang dia punya itu sepenuhnya kepemilikannya. Kalau banyak pitinya atau kekayaan ibu bapak, tapi atas nama hutang, itu tidak wajib berzakat. Dipinjam piti 1 miliar, kan banyak. Tapi itu hutang, itu tidak wajib berzakat. Jadi yang dizakatkan itu harta yang sepenuhnya dia yang punya, dia yang miliki. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah harta yang ia miliki itu sampai nisabnya. Sampai nisab. Kalau belum sampai, belum jatuh wajib berzakat. Lalu berapa jumlah nisab? Yang dikatakan nisab itu adalah jumlah minimal harta yang dimiliki. Pada umumnya ulama merujuk kepada emas. Kepada emas. Dikatakan sampai nisab itu ibu bapak jika jumlah hartanya mencapai senilai sekadar 85 gram emas. Kalau ambil nanti ibu yang dipaham ya. Sampai itu berapa gram? 2,5 gram. Sebab kalau ambil itu biasanya itu lebih dekat atau pakai ibu-ibu lah. Ketika membeli ameh, saya membeli ameh. Ibu-ibu ya, piti dari saya. Dari apa? Yang memakai ameh? Ibu. Tak sasak beko dijual ameh itu saya menjual. Ibu, piti itu saya. Ibu, itulah. Jadi kalau ibu-ibu kok konsepnya uangmu adalah uangku. Uangku bukan uangmu. Alamar saya apa aku mencari piti. Jadi 85 gram. Kalau kita emaskan sampai itu 2,5 gram. Berarti 2,5 gram dari 85 gram ibu bapak lebih kurang amenya 30 ampe ameh. 30 ampe ameh. Itu takaran. Jadi kalau ibu-ibu punya ameh, ameh itu kan 2 macam. Ketika ibu membeli ameh itu paling tidak ada 2 niat. Pertama perhiasan, yang kedua untuk simpanan. Emas perhiasan itu tidak wajib keluar zakatnya. Tapi emas yang dijadikan simpanan, model ameh batangan, apalagi koin emas, itu kan terletak. Termasuk perhiasan yang tidak dipakai. Cuma persoalan gini, barang ketentuan emas yang dianggap perhiasan.
Memang secara detail Bapak, tidak ada ulama yang menentukan batas yang dikatakan emas untuk perhiasan itu berapa. Tidak ada. Cuma diberikan gambaran di situ kepatutan. Barang pasti ame itu dikatakan perhiasan. Lalu mungkin serti ame? Tidak mungkin. Serti ame beku beralih pada orang seturuk pada sebelah kan. Ya. Jadi ada yang mematutkan itu lebih kurang ibu bapak 10 sampai 20 emas, lebih kurang kepatutan. Jadi kalau seandainya waktunya ame misalnya 60 ame, lalu kita kurangi untuk perhiasan 20 ame, berarti ada terletak ame 40 ame. Sementara nisab 34 emas, berarti untuk ame nisab tercapai. Kalau punya ame. Lalu kalau uang Pak, uang sebagai simpanan, deposito, tabungan, barawak mau dikatakan nisab sampai, maka ulama kembali menghubungkan dengan emas. Kalau dikatakan nisab 30 sampai ame, ingin kita itu dalam bentuk uang. Sampai barak ini 37 3,7 sampai dikali 30 ame. Berarti kalau bawakan kapiti tabungan deposito, ada tabungan wak lebih kurang 125 juta. Itu menarik utak orang Jepang. Menarik tablator. Lebih kurang 125 juta. Bisa ibu bapak terpisah ame dupiti dan bisa menghitungnya digabungkan. Misal dicari ame pun sampai nisabnya lain di bawah 30 sampai ame baru yang terletak. Beku cari tabungan wak barang. Tabungan wak ada sekitar 50 juta yang terletak misalnya. Tabungan digabung jual ame barang total. Total itu jadi sampai enggak dengan takaran dengan nilai 125 juta kalau digabungkan keduanya. Kalau sampai berarti nisab dak tibo. Berarti harta wala sampai senisab. Itu kalau kita menjadi nisab. Ya. Berarti terpenuhi nisab. Lalu syarat terakhirnya adalah haul, masa berjalan dalam setahun. Kita menghitung itu sejak harta kita hitung nisabnya sampai. Misal cukup berhitung, ternyata 1 Maret 2025 harta kita sudah mencapai nisab, mulai berhitung. Dan nanti kita cari pada tanggal 28 Februari 2026. Jumlah harta wak tadi kau bertahankah, kurangkah atau bertambah? Tapi pada dasarnya ibu bapak, untuk zakat itu berbalik ke hati masing-masing. Sebab kata orang wak, kambiang dalam para panjang jangguinya. Orang kalau malih berzakat, banyak cara mambiaknya. Pas katimu waktu setahun, kadangnya ambiak. Untuk beli tas, beli sepatu, beli motor. Sehingga katiku pas setahun dicari, tidak sampai nisabnya. Akhirnya nyonak jadi berzakat. Allah Maha tahu. Ya. Jadi kalau sampai senisab, sampai setahun, Bapak Ibu, secara umum awal lajah itu wajib untuk berzakat. Ya. Dan wajib itu mengeluarkan 2,5% dari mana? Dari jumlah harta, bukan jumlah nisab. Nisab itu hanya batasan, tapi zakat yang dikeluarkan 2,5% dari harta yang ada. Dan sebagian ada yang memahami bahwasanya zakat itu cukup sekali seumur hidup. Jawabnya tidak. Zakat itu dikeluarkan setiap tahun kalau nisabnya masih tercapai.
Tapi kalau enggak, berarti tidak jatuh wajib berzakat. Kan ada berpendapat, ini zakat dikeluarkan sama Ustaz, zakat wah. Tentu nanti enggak, kalau tidak dizakatkan lagi. Jawabannya ibu bapak, nanti enggak itu kita hitung balik. Sampai tidak sadisan. Kalau sampai hitung setahun. Berarti wajib berzakat setiap tahun kalau nisabnya tercapai. Lalu kalau seandainya kita punya rumah mewah, harganya ratusan juta, apakah ada zakatnya? Jawabnya tidak. Rumah kalau digunakan sebagai tempat tinggal tidak ada zakatnya, kecuali rumah ini dikomersilkan, dikontrakan, menjadi kos-kosan, masuk PT, itu dihitung. Kendaraannya juga. Kendaraan kalau kita gunakan untuk transportasi harian kita, zakatnya tidak ada. Tapi kalau kita komersilkan, kita rentalkan, kita jadikan buat travel kalau mau auto, itu dihitung. Penghitungannya itu sama dengan penghitungan perdagangan. Dan ini bisa kita hubungkan dengan zakat profesi. Zakat profesi itu ibu bapak, zakat yang dikeluarkan atas pekerjaan atau profesi yang ia lakukan. Misal guru, dosen, dokter, perawat, pengacara, dan sebagainya. Maka dalam mengeluarkan zakat profesi ini, ulama ada memberikan dua bentuk caranya. Cara pertama itu namanya dengan cara bruto, pendapatan kotor. Ini dikiaskan dengan zakat hasil pertanian. Hasil pertanian, zakat itu adalah pendapatan kotor. Maksudnya adalah nisab zakat pertanian itu adalah 5 wasak. 5 wasak itu lebih kurang 652 kg padi. Ketika panen, jadi haul daripada zakat pertanian itu waktu panen. Ketika panen pulang padinya itu mencapai 652 kg, itu langsung zakat dikeluarkan. Untuk pertanian itu zakatnya 10% atau 5%. 10% dikeluarkan kalau sawah itu modalnya adalah air tanah hujan, air langit, tidak ada modal-modal pengairan yang lain. Keluar 10% dari pulang padi yang batih minimalnya 650 kg. Itu tidak dihitung barang buat keluar, tidak dihitung barang upah bajak langsung. Itu pertanian. Dan kalau dia butuh biaya pengairan segala macam itu bapak keluar 5% waktu panen. Sehingga bagi profesi seperti yang disebutkan tadi bu bapak, pas mendapatkan penghasilan profesi dihitung sampai nisabnya. Berarti nisabnya tadi dikiaskan kepada emas tadi. Dalam setahun dapat penghasilannya kos 175 juta minimal. Berarti keluar zakatnya 2,5%. Itu caranya pendapatan kotor. Dikiaskan ke zakat pertanian. Ada pula yang melaksanakan itu dengan sistem neto, pendapatan bersih. Ini biasanya bagi mungkin pegawai golongan mungkin rendah atau menengah, sedangkan beban keluarga masih banyak, anak kuliah, sekolah dan segala macam. Sehingga dihitung jangan kembali podo pun bakal menumbuk. Nah kalau mau itu keadaannya bu bapak, itu tidak langsung dikeluarkan zakatnya, tapi barang gaji tadi dikurangi dengan biaya pokok kebutuhan hidupnya, pendidikan, makan, barang sisu tinggalnya dan sisu pun dihitung dalam setahun. Itu umumnya tidak akan pernah sampai nisab. Ini terutama bagi yang sedang barik berjalan, sedang menanjak, sehingga ini digunakan dengan sistem
neto namanya, bersih, dan ikut dikiaskan dengan mengeluarkan zakat perdagangan. Jadi perdagangan itu ketika dapat 2 bali dan langsung keluar zakat. Ada 2 bali ditambah piutang, berjumlahnya. Kemudian itu pun dikurangi utang barang, modal barang, biaya personal barang, kodok karyawan barang gajinya, dikurangi bara sisa barasiahnya. Lalu sisa barasiah pun dihitung setahun sampai dah untuk ukuran kini 175 juta untung bersih dalam setahun. Kalau sampai keluar zakat 2,5%. Kalau tidak, lu wajib berzakat. Tetapi tetap kita bersihkan harta dengan bersedekah. Itu tentang zakat harta. Bapak jamaah, kemudian kita singgung sedikit dengan zakat fitrah. Zakat harta membersihkan harta. Zakat fitrah membersihkan diri yang ada kaitannya dengan puasa. Yang pertama, dalam zakat fitrah ini ibu bapak, kita menunaikannya itu waktunya adalah selama bulan Ramadan. Dan ada waktu yang sunnah, ada waktu yang utamakan. Tapi jangan sampai terlewati setelah selesai sholat Id. Kalau itu yang kita berikan, maka itu bukan lagi yang namanya zakat fitrah. Itu hanya sedekah biasa. Itu mengenai waktu. Seandainya ada seseorang yang meninggal sebelum maghrib hari pertama Ramadan atau maghrib masuk Ramadan, atau ada yang lahir setelah maghrib akhir Ramadan, baginya tidak ada zakat fitrah. Tapi selama dia masih hidup dalam bulan Ramadan, apakah anak-anak, apakah dia orang dewasa, laki-laki, perempuan, budak atau merdeka, itu dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau zakat harta nisabnya 85 gram emas, kalau zakat fitrah yang wajib mengeluarkan itu ketika dia memiliki harta atau makanan lebih pada malam Idul Fitri dan pada hari raya Idul Fitri itu lebih makanannya, berarti dia sudah wajib untuk berzakat fitrah. Kaum muslimin dan muslimat, yang bisa kita berikan dalam zakat fitrah ini, pertama, kalau di masa Rasulullah, Nabi memberikan zakat fitrah ini dalam bentuk bahan makanan pokok, dan ketika itu dan di Arab makanan pokoknya diantaranya adalah kurma dan anggur. Sehingga sunnah Nabi zakat fitrah itu diberikan dengan kurma, dengan gandum, kurma dan gandum, dengan gandum. Lalu sekarang kita di Indonesia, apakah bisa kita kiaskan makanan pokok di Arab itu dengan yang ada di Indonesia? Jawabnya bisa. Makanan pokok kita umumnya adalah beras, ada yang sagu. Maka kita boleh memberikan zakat fitrah itu dengan bahan makanan pokok seperti padi atau beras, dan ini namanya kias. Kita kiaskan kepada makanan pokok di zaman Rasulullah. Jadi kalau gandum dan kurma itu sunnah, kalau bahan makanan pokok itu adalah kias, dan yang ketiga dengan uang. Apakah boleh kita memberikan zakat fitrah dengan uang? Jawabnya boleh. Ini menggunakan ijtihad hukum yang namanya istisan. Istisan itu ibu bapak, kita alihkan kias tersebut gunanya untuk sebuah kemaslahatan. Sebab bisa jadi fakir miskin itu yang dibutuhkan, ya mungkin uang. Nabi menyatakan apa? Abnuhum an tawafi madzal yawm. Fardu Rasulullah SAW wa qala abnuhum an tawafi madzal yawm. Cukupkan mereka, kata Nabi,
Zakat fitrah itu gunanya cukupkan mereka antawaf, dari berkeliling. Siapa maksudnya? Orang-orang miskin. Jadi jangan sampai mereka berkeliaran hazal yang pada hari ini, artinya pada Idul Fitri, cukupkan kebutuhan mereka supaya mereka tidak berkeliaran. Itu guna dari zakat fitrah. Sehingga mencukupkan itu kan sangat fleksibel, sangat tergantung dengan kondisi. Kadang yang perlu makanan, kadang yang perlu piti, cukupkan sehingga mereka tidak minta-minta. Cuma yang jelas, peruntukan zakat fitrah ini ibu bapak sesuai dengan hadis, zakatul fitri tuhratul lis-shaim minallahi wa rafas. Zakat fitrah itu gunanya untuk mensucikan orang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan sia-sia, wa tu'matul lil masakin, dan memberi makan orang miskin. Prioritas zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Prioritas. Lalu bagaimana dengan petugas yang seharian kita sebut dengan amil? Amil memang berhak mendapat bagian dalam zakat, tapi itu lebih ke arah zakat mal atau bayar 60. Ada fakir, ada miskin, ada amil. Yang dikatakan amil itu siapa? Yang mengelola zakat, yang ada SK-nya secara resmi, yang mereka itu paham dengan fikih ibadah, paham dengan fikih zakat, lalu hari-harinya itu habis untuk mengurus zakat. Sehingga karena dia habis untuk mengurus zakat, untuk membiayai kehidupan diri dan keluarganya, berhak mereka mendapat 1/8 dari pendapatan zakat. Kalau yang ini kan insidental, cuma sesaat, dan rasanya menurut ambo ibu bapak itu belum bisa dikategorikan sebagai amil, belum, karena hanya sesaat. Yang amil itu tiap hari nyu data, kemudian nyu terima, nyu jampi, nyu simpan, nyu bagikan, fokus mengurus zakat, baru dikatakan amil, aktif. Tapi kalau hanya seminggu jaga tugas, itu rasanya belum pas dikatakan sebagai amil. Mungkin hanya sebagai petugas mengelola zakat fitrah. Boleh tak orang itu tidak mendapat bagian? Mungkin boleh, tapi jangan langsung dibagi 1/8 langsung. Jangan sampai, mohon maaf, fakir miskin mendapat rata-rata 100, yang petugas zakat itu dapat 200. Itu rasanya tidak adil. Sebab zakat fitrah ini utamanya adalah fakir miskin. Jangan sampai gadang lo yang petugas daripada jatah fakir miskin. Sebab Nabi berpesan, agnuhum, kenyangkan atau cukupkan kebutuhan mereka. Jadi kok diagih petugas kok mungkin kapasitas coba kok di fisabilillah atau fakir miskin boleh, atau semacam jasanya lah, jasanya mengelola zakat fitrah. Tapi jangan dijadikan itu dengan kata amil, karena belum pas dengan hanya seperti itu dikatakan sebagai amil. Ibu bapak, terakhir bahwasanya zakat ini hanya diperuntukkan kepada yang bernyawa. Masjid tidak ada jatah menerima zakat. Kalau ada yang memberikan zakat ke masjid, pengurus berkewajiban menyampaikan agar jamaah bisa untuk disesuaikan atau ditanya betul apa niatnya, zakatkah atau sedekah. Kalau zakat berarti pengurus masjid berfungsi menyalurkan, tapi kalau memang dia sedekah, pengurus masjid bisa memasukkan ke kas masjid. Jadi masjid tidak ada alokasi untuk menerima zakat, termasuk anak yatim. Anak yatim pun tidak ada jatah untuk menerima zakat, tapi anak yatim pun wajib dibantu, jangan sampai terbengkalai. Kalau terbengkalai semua kita berdosa. Jadi kalau ingin membantu anak yatim dengan zakat, kau ingin juga, jangan langsung ke anak itu diakiti, tapi berikanlah ke ibunya dengan kapasitas fakir atau miskin, walaupun pinti itu nanti juga dimanfaatkan oleh anak tersebut. Jadi yang langsung ke anak yatim itu untuk zakat tidak ada peruntukannya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, dan kalau kita hitung-hitung jika telah sampai nisab kita ibu bapak, telah sampai 1 tahun, jangan ragu untuk mengeluarkan zakatnya. Semakin mengeluarkan zakat, semakin bertambah dan Allah hadiah kawan baik berkah maupun jumlah yang membuat kita menjadi merasa cukup dan merasa puas. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.